Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Lestari dari kelas MIPA 3. Saya akan mempresentasikan tentang hasil percobaan elastisitas virtual lab. Pertama, saya menuliskan besaran variabel-variabel yang saya pahami di fitur aplikasi. Yang pertama, gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat. Yang kedua, tetapan pegas dengan satuan newton per meter. Yang ketiga, berat beban dengan satuan kilogram. Yang keempat, panjang dengan satuan meter. Yang kelima, gaya dengan satuan newton. Kedua, saya menentukan konstanta atau tetapan pegas masing-masing di fitur gambar. Yang pertama, konstanta pegas dan L awal dengan konstanta 200 newton per meter. Yang kedua, konstanta pegas seri dengan K1 sama dengan 300 newton per meter dan K2 sama dengan 300 newton per meter. Untuk menghitung K seri menggunakan rumus Ks yaitu 1 per Ks sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2. Jadi 1 per Ks sama dengan 1 per 300 ditambah 1 per 300. Kemudian saya menjumlahkan penyebutnya yaitu 600. Jadi 600 sama dengan 600 dibagi 300 sama dengan 2. 2 dikali 1 sama dengan 2. Lalu 600 dibagi 300 sama dengan 2. 2 dikali 1 sama dengan 2. Jadi 2 ditambah 2 per 600 sama dengan 4 per 600. Saya membalikan penyebut dengan pembilang sehingga menjadi 600 per 4, yaitu 150 Newton per meter. 3. Konstanta pegas paralel dengan K1 sama dengan 200 Newton per meter, K2 sama dengan 200 Newton per meter. Untuk mencari K paralel, yaitu Kp sama dengan K1 ditambah K2 sama dengan 200 ditambah 200 sama dengan 400. Yang keempat, konstanta pegas gabungan. Yang pertama, paralel dengan K1 sama dengan 300 Newton per meter dan K2 sama dengan 300 Newton per meter. Kemudian, saya memasukkan ke dalam rumus Kp yaitu K1 ditambah K2 sama dengan 300 ditambah 300 sama dengan 600 Newton per meter. Yang kedua, rangkaian seri dengan Kp-nya yaitu 600 Newton per meter. Dan K3 yaitu 200 Newton per meter. Untuk menghitung Ks yaitu dengan rumus 1 per Ks sama dengan 1 per Kp ditambah 1 per K3. Jadi, 1 per Ks sama dengan 1 per 600 ditambah 1 per 200. Sama dengan 1 tambah 3 per 600, yaitu 4 per 600. Kemudian, saya membalikan penyebut dengan pembilang sehingga menjadi 600 per 4, yaitu 150 Newton per meter. Dan saya menentukan panjang awal, massa, panjang akhir, dan gaya di fitur gambar. Yang pertama, konstanta pegas dan L awal dengan konstanta 200 Newton per meter dengan L awalnya 1 meter. Kemudian saya menggunakan massa M1-nya yaitu 2 meter dengan gaya F1-nya yaitu 19,6 Newton dan L akhirnya 1,1 meter. Saya menentukan konstanta pegas paralel dengan K paralelnya yaitu 400 Newton per meter, L awalnya 1 meter. Saya menggunakan M1-nya yaitu 6 meter dengan gaya 58,8 meter dan L akhirnya yaitu 1,15 meter. Saya menentukan konstanta pegas gabungan dengan K serinya yaitu 150 Newton per meter dengan L awalnya 2 meter. Saya menggunakan massanya 4 meter, gaya F1-nya 39,2 Newton dan L akhirnya 2,26 meter. Saya menentukan besar delta L setiap tipe pegas. Yang pertama pegas 1, jumlah pegas 1, panjang awal 1 meter dengan massa M-nya 2 meter dan gayanya F1 yaitu 19,6 Newton. L akhirnya 1,1 meter. Delta L, untuk menghitung delta L yaitu L akhir dikurangi L awal. Jadi delta L-nya yaitu 1,1 dikurangi 1 yaitu 0,1 meter. Ada pegas seri. Jumlah pegasnya ada 2, panjang awal 2 meter, dengan massanya yaitu 8 meter, gayanya 78,4 Newton, L akhirnya 2,52 meter. Untuk menghitung delta L akhir dikurangi L awal, jadi 2,52 dikurangi 2 yaitu 0,52 meter. Dan konstanta pegas paralel. Jumlah pegasnya ada 2, panjang awalnya 1, dengan massanya 6 meter, gayanya 58,8 Newton, L akhirnya 1,15 meter, delta L-nya 1,15 dikurangi 1,
yaitu 0,15. Untuk konstanta pegas gabungan, jumlah pegasnya ada 3, panjang awal 2, masanya 4 meter, dan gayanya 39,2 Newton. L akhirnya 2,26 meter. Untuk menghitung delta L, jadi 2,26 dikurangi 2 sama dengan 0,26 meter. Pegas ditarik, maka pegas akan bertambah panjang dari O ke A. Perubahan bentuk pegas adalah elastis. Artinya, jika tegangan dihilangkan, pegas akan kembali ke semula. Dalam daerah deformasi elastisitas terdapat daerah yang grafiknya lurus, yaitu O ke A berlaku hukum Hooke dan A disebut batas hukum Hooke. Untuk itu, dapat disimpulkan dari hasil analisis saya, jika nilai konstanta besar, maka laju pertambahan pegas kecil, dan sebaliknya, jika konstanta kecil, maka laju pertambahan pegas besar. Itulah hasil presentasi dari percobaan virtual lab saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.